Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neka Fatmala Sari Harahap, NPM 20140111, kelas 3C, Prodi PGSD semester 3, dan mata pelajarannya perkembangan peserta didik dan dosen pengampu Ibu Mariatul Kubiah SPD MSI. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu dengan menjelaskan yang berjudul permasalahan yang timbul pada masa remaja usia sekolah menengah. Dan adapun permasalahan-permasalahan yang timbul pada masa remaja ini di usia sekolah menengah, yaitu ada 5 permasalahan yang timbul pada masa remaja sekolah menengah. Yang pertama yaitu masalah-masalah yang mungkin timbul bertalian dengan perkembangan fisik dan psikomotorik. Ada 4 diantaranya, yaitu masalah-masalah yang mungkin timbul yang bertalian dengan perkembangan fisik dan psikomotorik. Yang pertama yaitu adanya variasi yang mencolok dalam tempo dan irama serta kecepatan laju perkembangan fisik antara individual ataupun kelompok. Atau wanita ini lebih cepat sekitar 1-2 tahun dari pria, yang menimbulkan keanggungan bergaul satu sama lain. Yang kedua, perkembangan ukuran tinggi dan berat badan yang kurang proporsional juga dapat membawa akses psikologis tertentu. Umpamanya, munculnya nama-nama ataupun cemolan ataupun niskemi seperti kutilang, si gendut, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu perubahan suara dan peristiwa menstruasi dapat juga menimbulkan gejala-gejala emosional tertentu seperti perasaan malu. Itu sering dilakukan oleh seorang perempuan. Yang keempat yaitu matangnya organ reproduksi yang menimbulkan pemuasan biologis kalau tidak terbimbing oleh norma-norma tertentu, dapat mendorong remaja dalam melakukan masturbasi atau homoseksual atau yang mencoba heteroseksual, yang mungkin berakibat lebih jauh lagi sepertinya berkembangnya penyakit kelamin di samping pelanggaran atas norma susila. Yang kedua yaitu masalah yang timbul pada masa remaja usia sekolah menengah, yaitu masalah-masalah yang mungkin timbul berkenaan dengan perkembangan bahasa dan perilaku kognitif, yaitu ada 3 masalahnya. Yang pertama, bagi individu tertentu yang mempelajari bahasa asing, bukankah merupakan hal yang menyenangkan? Kelemahan-kelemahan dalam fonetik misalnya juga dapat merupakan bahan cemohan yang bukan mustahil berakibat sikap negatif terhadap pelajaran guru bahasa asing yang bersangkutan, benci gurunya dan juga pelajarannya. Yang kedua yaitu inteligensi. Inteligensi ini juga merupakan kapasitas dasar belajar bagi yang dianugerahi IQ.
yang tinggi atau di bawah rata-rata. Kalau kurang bimbingan ini yang memadai akan membawa akses psikologis. Yang ketiga, kadang-kadang terjadi ketidakseleraan antara keinginan ataupun minat seseorang dengan bakat khusus ataupun aptitudesnya, yang sering membawa kesulitan juga dalam memilih program ataupun jurusan, jenis sekolah yang akan dimasukinya. Banyak kegagalan studi mungkin bersumber pada pilihan yang kurang tepat. Yang ketiga, masalah yang timbul pada masa remaja ini, usia sekolah menengah, yaitu adapun yang ketiga itu masalah-masalah yang timbul bertalian dengan perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Yang pertama yaitu keterikatan hidup dalam gang ataupun pergrup ataupun yang disebut dengan geng gitu, yang tidak terbimbing mudah menimbulkan juvenile ataupun kenalan remaja yang berbentuk perkelahian antara kelompok, pencurian, perampokan, prostitusi, dan bentuk-bentuk antisosial lainnya. Yang kedua, konflik dengan orang tua yang mungkin berakibat tidak senang di rumah, bahkan ada yang lari meninggalkan rumah. Yang ketiga, melakukan perbuatan yang justru bertanggungan dengan norma masyarakat atau agamanya, seperti mabuk, narkoba, dan lain-lain. Yang keempat, adapun permasalahan yang timbul pada masa remaja ini, usia sekolah menengah. Yang keempat yaitu adanya masalah yang timbul dengan perkembangan perilaku afektif kognitif dan kepribadian. Yaitu ada dua masalahnya. Yang pertama itu mudah sekali digerakkan untuk melakukan gerakan ataupun kegiatan destruktif yang spontan untuk melampiskan ketegangan emosionalnya, meskipun ia ini tidak mengetahui maksud yang sebenarnya dari tindakannya itu. Mudah terlibat kegiatan-kegiatan massa yang melibatkan remaja dan bercirikan remaja. Yang kedua, ketidakmampuan menegakkan kata hatinya ini membawa akibat sukar terintegrasikan dan sintesis fungsi-fungsi psikofisiknya yang berlanjur akan sukar pula menemukan identitas pribadinya. Ia akan hidup dalam suasana adolescentisme ataupun remaja yang berkepanjangan, meskipun usianya ini sudah menginjak dewasa. Yang kelima, ada juga permasalahan yang timbul pada masa remaja ini di usia sekolah menengah ini, yaitu yang kelima, masalah tawuran remaja. Jadi, pengertian dan berbagai kasus tawuran ini ataupun tubir
adalah istilah yang sering digunakan masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota, sebagai perkelahian atau tindak kekerasan. Biasanya ini dilakukan oleh sekelompok ataupun suatu rumpun masyarakat. Dan adapun dalam Kamus Besar Indonesia ataupun kepanjangannya KBBI, kata perkelahian ini yang melibatkan sekelompok orang. Dan secara psikologis, perkelahian ini yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenalan remaja. Nah, dalam hal perkelahian dapat didefinisikan yaitu yang pertama delikuensi situasional. Itu perkelahian terjadi situasi yang ataupun yang disebut dengan menghancurkan mereka untuk berkelahi. Yang kedua, delikuensi sistematik. Para remaja yang terlibat berada dalam suatu organisasi tertentu ataupun geng ini karena ada aturan dan norma yang harus diikuti oleh setiap anggota. Jadi, adapun faktor-faktornya yang menyebutkan tawuran pelajar ini, yaitu berikut faktor-faktor yang menyebabkan tawuran, diantaranya ada faktor internal. Menurut Dr. Sofyan, dalam bukunya remaja misalnya ada beberapa faktor yang menyebab perkelahian pelajar, yaitu misalnya lemahnya pertahanan diri. Ada faktor yang ada dalam diri ini untuk mengontrol diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dan lingkungan. Tontonan negatif, bujukan negatif seperti pecandu narkoba, ajakan-ajakan untuk melakukan kegiatan yang negatif. Yang kedua, kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan diri ini. Keadaan ini amatlah terus di dunia pelajar. Banyak ditemukan pelajar ini yang kurang pergaulan. Ini persoalannya adalah ketidakmampuan dalam penyesuaian diri ini terhadap lingkungan ataupun sosial. Dengan mempunyai daya pilih teman dalam bergaul yang membantu perilaku kita ini menjadi positif. Yang ketiga, yaitu kurangnya dasar-dasar keimanan di dalam diri pelajar. Masalah agama ini merupakan suatu yang sangat krusial bagi seorang pelajar, karena agama ini merupakan benteng diri pelajar dalam menghadapi berbagai cobaan yang datang padanya, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Yang kedua, adapun faktornya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang datang dari luar individu, yaitu faktor lingkungan yang tidak kondusif. Itu antara faktor keluarga. Jadi keluarga ini adalah tempat di mana pendidikan pertama dari orang tua ini diterapkan. Jika seorang anak ini sudah terbiasa melihat kekerasan yang dilakukan di dalam keluarganya, maka setelah ia tumbuh menjadi remaja, maka ia akan terbiasa melakukan
kekerasan. Karena inilah kebiasaan yang datang dari keluarganya. Selain itu, ketidakharmonisan keluarga juga bisa menjadi penyebab kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Sekolah ini merupakan tempat pendidikan kedua setelah rumah tangga, setelah orang tua kita. Jadi, setelah kita berada di sekolah, maka guru itu adalah orang tua kita kedua selama kita di sekolah. Karena itu ia cukup berperan dalam membina anak-anak ini menjadi orang dewasa dan bertanggung jawab, khususnya mengenai tugas kurikuler. Maka sekolah berusaha memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik-didiknya. Bagai bekalnya untuk kelak jika anak ini telah dewasa dan terjun ke masyarakat. Yang ada beberapa faktor yang berhubungan dengan lingkungan sekolah yang tidak menyenangkan seorang anak pelajar. Misalnya yaitu faktor guru. Faktor guru. Dedikasikan guru merupakan pokok terpenting dalam tugas mengajar. Guru yang penuh dedikasi berarti guru yang ikhlas dalam mengejarkan tugasnya. Yang kedua, guru pembimbing ataupun BK, bagian konseling. Peran guru sebagai pembimbing ini merupakan dambaan dari setiap siswa. Kenakalan remaja bersumber pada hilangnya maka keberadaan dari siswa di tengah pembangunan di segala bidang. Yang ketiga, fasilitas pendidikan. Kurangnya fasilitas pendidikan menyebabkan penyaluran bakat dan keinginan siswa menjadi terhalang dan tidak lagi berkembang. Yang ketiga, faktor geng. Hampir setiap sekolah ini memiliki geng yang telah didirikan oleh kakak kelasnya dan kemudian diwariskan kepada adik-adiknya. Jadi adik-adik ini melihat kakaknya melakukan geng ataupun berteman-teman yang satu geng, jadi adiknya juga ikut-ikutan seperti kakak-kakaknya. Yang keempat yaitu faktor ekonomi. Masalah ekonomi juga acap kali menjadi faktor penyebab terjadinya tawuran, kesenjangan ekonomi antar pelajar, dan persaingan antar sesama, menyebabkan sering terjadi tawuran antar pelajar. Jadi, upaya mencegah dan mengatasi masalah tawuran ini. Tawuran antar pelajar yang menjadi salah satu masalah sosial ini merupakan tindakan anarkis yang dilakukan oleh dua kelompok dalam bentuk perkelahian massal di tempat umum sehingga menimbulkan keributan dan rasa ketakutan terhadap masyarakat. Untuk itu, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dijadikan tolak ukur upaya dalam mencegah dan bahkan menyelesaikan permasalahan tawuran ini di tengah berbagai cara termasuk berbagai peran secara bertanggung jawab. Yang pertama yaitu keteladanan keluarga. Karena keluarga ini merupakan unsur utama dalam menanamkan nilai-nilai luhur, keteladanan orang tua yang menjadi kunci dalam menerapkan contoh perilaku yang baik. Yang kedua yaitu peran sekolah.
Nah, jadi sekolah ini merupakan tempat peranan nilai selanjutnya setelah keluarga kita ataupun setelah orang tua kita. Dan upaya yang bisa diterapkan sekolah diantaranya ya pertama A. Membuat peraturan yang tegas. B. Memberikan pendidikan anti tawuran. C. Mendeteksi dan menangani pelajar berotak kriminal, menjalankan komunikasi dan kerjasama pelajar antar sekolah, membuat program ekstrakurikuler tawuran. Yang ketiga, peran lingkungan sosial. Jadi, tempat di mana pelajar ini menghabiskan waktunya lebih banyak biasa ada pada lingkungan sosial. Kembangnya jati dari para pelajar pun tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Jadi, pemerintah juga mempunyai unsur yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan tawuran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, Bu, hasil penjelasan saya tentang judul yang berjudul permasalahan yang timbul pada masa remaja usia sekolah menengah. Jadi adapun sarannya itu perkembangan peserta didik ini tentang permasalahan yang timbul pada masa remaja usia sekolah menengah. Kita ini dapat mengetahui masalah apa yang rentan terjadi dalam perkembangan remaja usia sekolah menengah, sehingga kita dapat mengatasi dan menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan yang terjadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, Bu, hasil penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.